Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifatul Sadia Pakaya, Stambuk A4011974 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari pendidikan komunitas Asia. Adapun materinya yaitu yang pertama, sistem pendidikan Asia Barat, yaitu di negara Iran. Sistem pendidikan di negara Iran, sistem sekolah berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan dan Pelatihan. Selain sekolah, kementerian ini juga memiliki tanggung jawab untuk beberapa pelatihan guru dan beberapa lembaga teknis. Tujuan pendidikan menurut dokumen yang disetujui oleh Supreme School of Education pada 1998 berkembang nasional adalah tujuan utama bagi pendidikan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, mencapai integrasi sosial dan nasional, mengelola nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual dengan penekanan pada penguatan dan dorongan keyakinan terhadap Islam. Yang kedua, sistem pendidikan di negara kawasan Asia Selatan, yaitu India. Sistem pendidikan di India, pendidikan ini saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-10. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primari 5 tahun, upper primari 3 tahun, dan sekondari 2 tahun. Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Walaupun demikian, di lingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar atau primari, menengah, upper primary, dan high and higher secondary school. Tujuan pendidikan yang pertama untuk memberantas buta huruf, yang kedua untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, yang ketiga untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, sistem pendidikan di kawasan Asia Tengah. Di Kazakhstan, Taman Kanak-kanak Konstitusi Republik Kazakhstan melindungi hak akses ke taman kanak-kanak. Anak-anak biasanya mulai taman kanak-kanak pada usia 5 tahun. Semua taman kanak-kanak diharapkan mengajar bahasa Kazakh dan Rusia, dan sebagian besar menekankan satu bahasa di atas bahasa lainnya. Sekolah dasar di Kazakhstan biasanya dimulai dari umur 7 tahun. Semua sekolah
dasar di Kazakhstan adalah milik negara, dan pendidikan dasar dan menengah dilindungi hak secara konstitusional. Sekolah dasar disediakan gratis untuk semua warga negara dan penduduk Kazakhstan, dan orang tua biasanya hanya membayar untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti program olahraga, program musik, dan terkadang peralatan laboratorium atau peralatan khusus lainnya. Sekolah menengah pertama, siswa melanjutkan ke sekolah menengah pertama dari kelas 5 sampai kelas 9. Ini kira-kira sesuai dengan apa yang disebut di AS, Amerika Serikat. Sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama biasanya seorang siswa di kelas 8 berusia 14 sampai 15 tahun. Lebih tinggi sekolah atau SMA menengah setelah meninggalkan sekolah menengah pertama ada 3 jalur yang tersedia. Siswa bebas memilih jalur pendidikan menengah yang lebih tinggi, tetapi diwajibkan untuk mengejarnya. Lulusan dari semua jalur berhak untuk masuk universitas. Perguruan tinggi memberikan program yang menyediakan pendidikan umum akademik dan pendidikan kejuruan lanjutan. Perguruan tinggi, jika memiliki izin, dapat memberikan pendidikan kejuruan awal. Sekolah dasar di Kazakhstan biasanya dimulai dari umur 7 tahun. Semua sekolah dasar di Kazakhstan adalah milik negara, dan pendidikan dasar dan menengah dilindungi hak secara konstitusional. Sekolah dasar disediakan gratis untuk semua warga negara dan penduduk Kazakhstan, dan orang tua biasanya hanya membayar untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti program olahraga, program musik, dan terkadang peralatan laboratorium atau peralatan khusus lainnya. Perguruan tinggi memberikan program yang menyediakan pendidikan umum akademik dan pendidikan kejuruan lanjutan. Perguruan tinggi, jika memiliki izin, dapat memberikan pendidikan kejuruan awal. Yang kelima, sistem pendidikan Asia Timur. Negara Asia Timur yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan, yaitu rutin mendukung posisi teratas mutu pendidikan versi Programme for International Student Assessment atau PISA. Bahkan pelajar berusia 15 tahun dari 3 negara ini terbukti lebih unggul dalam bidang matematika dan sains daripada siswa lainnya di seluruh dunia. Ilmu pengetahuan, akses internet super cepat, dan sistem pendidikan yang ketat membuat ketiga negara ini menjadi raja pendidikan yang bermutu. Tak hanya itu, ternyata inilah rahasianya. Sistem pendidikan di Asia Timur
sehingga dikenal dengan generasi cerdas. Yang pertama, pendidikan akademik bukan yang utama. Yang kedua, menghargai pengalaman pribadi. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, belajar mandiri sejak kecil. Yang kelima, menekuni minat dan bakat sejak kecil. Yang keenam, memberikan kebebasan menentukan masa depan. Yang ketujuh, 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang pertama, Korea Selatan. Yang kedua, Jepang. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Hong Kong. Yang kelima, Finlandia. Yang keenam, Igros Jaya. Yang ketujuh, Kanada. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.